sinar bulan purnama, air laut berkilauan, berayun-ayun ombak mengalir ke pantai Senda Gurawan. Di bawah sinar bulan purnama, hati susah tak dirasa, gitar berbunyi riang gembira, jauh malam dari petang. Beribu bintang taburan menghiasi langit hijau, menambah cantik alam dunia, serta murni pemandangan. Di bawah sinar bulan purnama, hati sedih jadi senang. Si miskin pun yang hidup sengsara, semalam itu bersuka. Beribu bintang taburan menyinari langit hijau, menambah cantik alam dunia, serta murni pemandangan. Di bawah sinar bulan purnama, hati sedih jadi senang. Si miskin pun yang hidup sengsara, semalam itu bersuka. Tadi Mbak Nining menyinggung tentang bahwa cara mendidik kepada generasi muda, untuk cinta tanah air, salah satunya adalah
apabila ada perayaan 17 Agustus di TV, meminta dan mengumpulkan anggota keluarga untuk menonton bersama-sama. Nah, ini maknanya mungkin dari Mbak Nining dulu. Apa sih goalnya gitu, tujuannya? Ya, tujuannya bahwa kita harus menghargai perjuangan dari pahlawan kita. Jadi dengan mereka berjuang, hasil yang itu kita nikmati. Maka menerapkan pada anak-anak itu makna dari perjuangan itu sendiri, gitu ya. Tanpa perjuangan yang kuat dan maksimal, tentu kita tidak akan mendapatkan hasil yang karena yang memang maksimal perjuangan juga. itu dalam hidup harus tetap ada. Ya, betul. Harus. Makanya makna dari kemerdekaan itu memberikan masukan pada anak-anak bahwa pahlawan itu sudah penuh dengan perjuangan. Jadi kita meneruskan perjuangan mereka tetap dengan terus berjuang. Nah, mungkin kalau anak kan apabila kita menyaksikan peringatan detik-detik proklamasi di televisi, salah satunya kita saksikan adalah saat anggota Paskibraka menaikkan sangsaka. Iya. Apa sih biasanya yang Anak ceritakan kepada anak-anak? Saya ceritakan kepada anak-anak untuk meneladani, mencontoh dari mereka yang terpilih untuk menjadi pengibar pasukan pengibar bendera pusaka tersebut, untuk diterapkan dalam hal semangatnya, semangat disiplin, mereka ya, semangat disiplin. Jadi semangat mereka dalam belajar untuk meraih cita-cita, kemudian nanti menerapkan ilmu yang telah mereka peroleh sebagai dharma bakti kepada negara, nusa dan bangsa. Jadi mereka bisa mengambil bagaimana disiplinnya tim yang terpilih dalam mengibar bendera pusaka tersebut. Ya, memang ada koordinasi kan, disiplinan yang luar biasa. Betul sekali. Mungkin dari Teh Nani ada tambahan nih, kan dalam menyaksikan ini apa sih? Kalau ini kan dilihatnya dari para pengibar bendera, ini tentang perjuangan, makna perjuangannya. Mungkin dari kalau saya begini, mengajak anak-anak menonton itu, karena jangankan anak-anak atau orang tua, kita sendiri kan masih sangat tertarik ya, apalagi suka tegang melihat yang bawa bendera atau jatuh atau dipajang gitu ya. Nah, saya selalu mengajak ke mereka, lihat Indonesia itu indah, Indonesia itu harus kita syukuri. Jangan kita hanya menonton, tapi kamu harus yang ditonton, nanti jadi pembina upacara. Baik, terima kasih sekali lagi kepada para kakak-kakak yang luar biasa. Semoga apa yang kita berbincangkan hari ini menjadi inspirasi bagi semua. Amin, amin, ya amin. Terima kasih. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Aku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Aku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia ramah-ramah budi bahasamu.
padaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Daku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban. Putra bangsa yang mengemban cita, hidup dalam kesatuan. Dirgahayu Republik Indonesia tercinta yang ke-75. Jaya selalu Indonesiaku, Indonesia maju, Indonesia hebat. Halo rekan-rekan ikan Unpad dimanapun Anda berada. Kali ini kita berjumpa dalam acara Bincang-Bincang Santai bersama para ketua dan juga sekretaris umum IKANO Unpad dari sejak awal berdiri sampai dengan saat ini. Dan kita akan mulai bincang-bincang kita mengenai kemerdekaan. Dan sebelumnya saya ingin menyapa Bapak dan Ibu. Selamat datang Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih sudah hadir ya. Luar biasa sekali. Seperti tampak di layar kaca Anda, saat ini memang sudah berkumpul semua, menunjukkan bahwa keluarga IKANO adalah keluarga yang demikian erat, demikian kuat dan saling support hingga saat ini. Ya, betul, demikian sekali Kang Pupi. Untuk selanjutnya kita akan langsung saja mulai bincang-bincang kita Bapak dan Ibu. Silakan Kang Pupi. Iya, kita akan berbicara sedikit tentang kemerdekaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia telah merdeka dan telah berusia 75 tahun. Lalu bagaimanakah Bapak dan Ibu memaknai tentang 75 tahun Indonesia merdeka? Boleh? Silakan lebih dahulu. Yang Indonesia merdeka tentu kita sangat bangga, ya, kita senang karena bagaimanapun juga dengan kemerdekaan ini juga membangun baik pembangunan secara fisik, juga tentunya diharapkan juga pembangunan secara manusia. Seperti apa atau sejauh mana semangat kemerdekaan ini dapat kita gunakan untuk menghadapi era yang penuh tantangan ini? Ya, kalau menurut saya sih dalam semangat kemerdekaan ini kita harus punya satu potensi yang lebih dalam diisi kemerdekaan ini. Dengan semangat kemerdekaan ini, kemudian ya kita bisa lebih lagi ke depan bisa lebih baik lagi. Iya. Kalau saya katakan selain punya semangat, tentunya harus ada pikiran yang positif. Ya, kita tidak bisa memikirkan hal yang negatif. Kalau pemikiran yang negatif kita harus apa pesan-pesan dari bapak-bapak yang sangat menginspirasi ini terhadap generasi milenial mengenai semangat perjuangan dan juga bagaimana kita memaknai perjuangan untuk generasi yang akan datang? Kalau menurut saya semangat perjuangan ini harus diisi dengan kreativitas, tapi tentu yang positif. Saya menginikan dari sudut pandang saya sebagai profesi saya. Kreativitas dalam bidang saya tidak terlalu kreativitasnya di bidang lain. Kreativitas di bidang kami ini tentu ada batasan yang sangat limitatif. Berbeda dengan kreativitas di bidang-bidang yang lain. Tetapi ya tentu harus ada
Kalau menurut Kang Wangsa sendiri, Bangga, kita kan berikan bagaimana dari kacamata seorang ayah pada seorang anak untuk memberikan makna bahwa kemerdekaan bukan hanya sekedar berjuang terhadap penjajah, tapi apa ya Kang Wangsa tanamkan nilai-nilai kemerdekaan kepada putra Kang Wangsa? Ya, kalau saya hanya bisa mengatakan bahwa perjuangan itu dari dirinya sendiri untuk bisa merubah dirinya sendiri dan juga lingkungan. Jadi terhadap lingkungan tentu ada yang tua, ada yang dituakan, ya setidaknya juga itu harus juga nilai-nilai lebih kepada kekeluargaan ya, bahwa menghormati orang tua juga merupakan salah satu bentuk implementasi dari penghargaan terhadap para pendahulu negeri kita ya. Kalau menurut Kang Alim, ya Kang Alim menurut saya untuk para milenial ya kemerdekaan ini juga berbuat sesuai dengan masing-masing bangga ini ya. Baik, kalau boleh kita tarik benang merahnya di sini. Betul. Bahwa semangat kemerdekaan untuk masa sekarang lebih dinamis lagi. Betul. Ya, lebih multidimensi. Betul. Karena bukan hanya sekedar untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan atau penindasan, tetapi lebih kepada untuk memajukan diri kita sendiri khususnya dan bangsa kita pada umumnya. Betul. Bukan begitu ya? Betul. Luar biasa. Bagaimana? Ya, dan juga mungkin jangan lupa bahwa di saat merdeka ini memang kita bebas untuk melakukan apa saja, tapi juga tidak menjadi kebablasan. Yes. Tapi justru kita juga dibatasi oleh hak-hak orang lain. Nah, ya. Begitu Kang Baik. Pupi. Ya demikianlah perbincangan singkat kita yang luar biasa dan tentu saja pasti menginspirasi bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih. Beliau adalah tokoh-tokoh penting dari Ikano Unpad, para ketua dan para sekretaris dari awal hingga sekarang. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa lagi di program Ikano selanjutnya. Ya, halo pemirsa, masih dalam gelaran peringatan 75 tahun Indonesia Merdeka bersama Ikano Unpad. Kali ini kita akan berbincang singkat langsung dengan Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Notariat Unpad, yaitu Ibu Dr. Ranti Fauza Mayana SH. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Kang Pupi, Teh Neneng. Alhamdulillah salamna. Di tengah kesibukan yang luar biasa, jadwal padat merayap. Amin. Segala dan sehat. Amin. Hatur nuhun, hatur nuhun. Iya, jadi gini Bu, kita sekarang akan berbincang sedikit tentang kemerdekaan. Apa sih makna kemerdekaan Indonesia yang telah berusia 75 tahun bagi seorang ibu? Baik. Makna kemerdekaan Indonesia yang 75 tahun ini tentu setiap pihak itu berbeda-beda interpretasinya ya. Kalau saya sebagai pribadi memaknai makna kemerdekaan itu adalah pada saat seseorang telah memiliki kebebasan yang bertanggung jawab dan kemandirian yang proporsional. Artinya di sini adalah pada saat seseorang bisa memiliki kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya, menyampaikan aspirasi pemikirannya, kemudian secara mandiri bisa menyampaikan kreasi-kreasinya, mengeksplorasi kreasinya. Ya, itu tadi kebebasan yang bertanggung jawab dan kemandirian yang proporsional. Kenapa tadi ada embel-embelnya ya, kebebasan yang bertanggung jawab atau kemandirian yang proporsional? Karena di sini walaupun kita memiliki kebebasan atau kemandirian, tetapi tentu ada batas-batas yang tidak bisa kita pungkiri ya. Jadi dalam menyampaikan sesuatu tentu kita harus memperhatikan adanya nilai etika, moral ya. Jadi sehingga tidak menjadikan suatu kebebasan itu sebagai kebebasan yang kebablasan. Kira-kira seperti itu.
kira-kira tadi yang telah disampaikan Ibu, medianya apa aja Bu yang bisa dilaksanakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan? Media apa sih yang diberikan mungkin oleh Ikano, apalagi oleh Ibu selaku Ketua Umum, media apa yang diberikan kepada para anggota khususnya dan kepada lingkungan pada umumnya untuk mengisi kemerdekaan? Baik, yang pertama tentu saya sangat memberikan apresiasi kepada para pengurus Akang Teteh yang akan mengadakan kegiatan-kegiatannya. Itu penting sekali apresiasi yang kita harus berikan. Kenapa? Karena seseorang ingin melakukan sesuatu itu jangan dimatikan dulu, jangan dimatikan langkahnya supaya dia tidak menjadi bosan atau tidak menjadi takut lagi untuk menggiatkan patah arang seperti itu. Kita apresiasi, kemudian kita duduk bersama, kita bahas kira-kira kegiatannya itu mau seperti apa sih gitu. Kita duduk bareng, kemudian nanti bisa kita laksanakan kegiatan itu. Medianya seperti apa? Ya, kita bisa secara langsung atau juga dengan memanfaatkan media sosial ya, medsos ya, dimana sekarang sama-sama kita ketahui bahwa dengan kemajuan teknologi informasi yang luar biasa ini memang sudah sepatutnya lah kita harus bisa meresponnya. Nah, antara lain kita melakukan eksplorasi terhadap medsos Ikano ya. Kebetulan Ikano juga ada YouTube channelnya, kemudian ada Instagram ya, ada Facebook. Kaitannya mungkin dengan media sosial, ini mungkin kita bisa sharing juga Ibu. Di tengah kita mengalami sesuatu yang spesial mungkin untuk tahun ini ya, bahwa kemerdekaan Indonesia yang ke-75 bertepatan juga dengan merebaknya pandemi COVID-19. Betul. Bagaimana cara dari Ibu selaku Ketua Umum Ikano untuk memberikan semangat serta memberikan inspirasi bagi anggota khususnya dan bagi lingkungan pada umumnya bahwa kreativitas dan upaya mengisi hari-hari di tengah pandemi ini jangan sampai mati gitu. Ya, tetap kreatif dan berinovasi. Betul. Bagaimana Bu? Betul. Sarannya atau mungkin ada masukan apa gitu dari Ibu? Memang pandemi yang sedang berlangsung ini juga ya, memang betul-betul sudah meluluhlantakkan berbagai sektor ya. Kita sangat prihatin sekali, tapi bukan berarti kita menjadi mati kreasi kita ya. Kita harus tetap berkreasi, harus tetap bereksplorasi ya. Justru pandemi ini merupakan tantangan bagi kita, bagaimana supaya kita bisa tetap berkreasi dan aktif tadi. Ya. Dan antara lain itu betul tadi seperti dengan penggunaan media kemajuan teknologi informasi tadi ya, kita bisa gunakan sekarang kan banyak ya melakukan webinar misalnya ya, kemudian melalui Zoom call meeting ya, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Tidak hanya webinar aja, Teh Neneng, Kang Pupi, tidak aja webinar di bidang keilmuan, tapi kita juga pernah mengadakan ini cooking class misalnya, atau misalnya make up class seperti itu. Kemudian kegiatan kerohanian juga sudah sampai jilid 4, kita ya mengundang ustadz-ustadz untuk bisa memberikan siraman rohani untuk kita, kira-kira seperti itu. Pandemi boleh merebak, pandemi boleh melanda, tapi kita tetap bisa survive. Betul. Justru itu tantangannya. Pertanyaan terakhir nih Bu Pamungkas. Apa tuh? Bu, Ibu pesan-pesan apa Bu yang ingin disampaikan oleh Ibu kepada generasi milenial Ikano Unpad, bagaimana untuk bisa mengisi kemerdekaan ini Bu? Baik, jadi pesan saya yang pertama harus terus belajar, jangan cepat merasa puas ya, jangan jadi generasi yang instan ya, karena semua itu butuh proses. Ya, sekarang alhamdulillah sudah selesai nih ya, misalnya generasi milenial sudah selesai menempuh pendidikan kenotariatan. Setelah itu kan masih ada tahapan-tahapannya ya. Jangan merasa jenuh untuk melewati tahapan. Itu justru proses yang harus dilewati supaya tadi tidak instan. Karena yang namanya kesuksesan itu kalau dia instan itu selesainya juga bisa instan. Tapi kalau melalui proses, insya Allah akan aman. Kira-kira seperti itu. Baik, demikianlah bincang singkat kita dengan Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Notariat Unpad bersama Ibu Dr. Ranti Fauza Mayana Esa, dan banyak sekali yang bisa kita petik pada hari ini. Salah satunya tagline kita, kebebasan yang bertanggung jawab dan kemandirian yang proporsional, dan juga bukan merupakan generasi yang instan tentu. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi. Salam sunatun nuhun Kang Pupi, Teh Neneng. Sampai jumpa kembali di dalam bincang-bincang Ikano. kemerdekaan Ikano selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.
Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya